Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Is bin Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Beliau berdakwah untuk Bani Israel dan kaum Amoria Aramin di negeri Syam. Nabi Ayub memiliki harta yang banyak dengan bermacam jenisnya seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Ia juga memiliki istri yang solehah dan keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengujinya, dan Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridoannya. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaannya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Ketaatan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat iblis iri kepada beliau. Iblis selalu menggoda Nabi Ayub alaihissalam pada saat beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak pernah digubris oleh Nabi Ayub alaihissalam. Iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Iblis berkata, "Tuhan, sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam yang senantiasa patuh kepadamu dan selalu memujimu tidak lain karena dia takut kehilangan segala nikmat berupa harta, benda, istri, dan anak-anaknya. Seandainya dia kehilangan segala kenikmatan yang telah engkau berikan itu, maka dia tidak akan taat dan ikhlas menyembahmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Nabi Ayub adalah hamba-Ku yang sangat taat kepadaku. Dia seorang mukmin yang sejati. Apa yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong oleh iman yang teguh, kuat, dan taat yang bulat kepadaku. Iman dan takwanya tidak akan tergoyahkan oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku dan kebijakan dia tidak akan mengurangi ketaatannya kepadaku. Termasuk sedang mengalami musibah apapun, dia tidak akan goyah menyembahku. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Izin ini diberikan semata-mata untuk membuktikan kepada iblis bahwa Nabi Ayub alaihissalam tidak seperti apa yang dituduhkan oleh iblis. Lalu iblis memulai aksinya. Pertama, iblis membunuh satu persatu hewan peliharaan Nabi Ayub alaihissalam. Kedua, iblis membakar lumbung-lumbung gandum dan ladang pertanian Nabi Ayub alaihissalam. Ketiga, iblis membunuh semua anak Nabi Ayub alaihissalam dengan merobohkan tempat tinggal anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Keempat, iblis menaburkan baksil penyakit kulit ke tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Aksi demi aksi yang digencarkan iblis tidak pernah menggoyahkan keimanan dan ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan iblis menaburkan baksil penyakit kulit ke seluruh tubuh beliau, nasib beliau semakin terlunta-lunta. Satu persatu para istrinya meninggalkan beliau. Hanya satu istri yang masih setia yang bernama Rahmah. Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Firman Allah yang artinya, "Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran surat Shad ayat 42. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, kemudian Nabi Ayub ingin melaksanakan janjinya untuk memukul istrinya 100 kali, maka hal itu dibolehkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an. "Ambillah seikat kayu dengan tanganmu, lalu pukullah istrimu dengan itu, maka tidaklah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami mendapat Ayub itu orang yang sabar, dia sebaik-baik hamba dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Quran surat Shad ayat 44. Demikian Nabi Ayub tidak jadi memukul istrinya 100 kali pukul, tetapi lidi yang 100 itu dijadikan satu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan janjinya sewaktu beliau masih sakit. Istri Nabi Ayub adalah wanita yang soleha. Ia berbuat sesuatu bukanlah karena tabiatnya yang jelek, namun karena digoda oleh syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak lama kemudian Nabi Ayub mempunyai anak yang banyak, di antaranya anak laki-laki bernama Bashir yang digelari Zulkifli, yang pada akhirnya menjadi seorang nabi pula. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.